أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي. Moga-moga kita semua akan mendapatkan syafaat Nabi nanti di hari kiamat yang berkat kita mengadakan kegiatan yang mulia ini, mengagungkan hari kelahiran Rasulullah, kendati pun tidak berbetulan sekali dengan tanggal kelahiran beliau, yaitu tanggal 12 daripada bulan Rabiul Awal. Selanjutnya, mari dengan tak henti-hentinya kita selalu memperbanyak berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siang dan malam perbanyakkan selawat kepada Nabi. Karena berselawat kepada Nabi adalah mendoakan rahmat kepada Nabi. Nabi adalah hamba Allah yang sangat Allah kasihi, yang sangat Allah cintai. Ketika kita membacakan selawat kepada beliau, kita doakan rahmat kepada Allah agar Allah melimpahkannya kepada beliau, maka tidak ada yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kepada keluarga dan para sahabat-sahabat beliau sekalian. Yang saya muliakan, yang saya hormati, saya ta'zimi kepada yang mulia Abi selaku pimpinan Ma'had ataupun Dayah Ulumuddin Kecamatan Ma'fait beserta dan Umi dan segenap keluarga. Yang saya muliakan kepada yang terhormat Bapak Datuk Gampung Matang Ara Jawa beserta dengan seluruh perangkat desa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mulia Bapak Imam pimpinan agama di desa ini dan juga pimpinan agama ataupun Bapak Imam setiap dusun yang ada di dalam desa Matang Ara Jawa ini. Kemudian yang saya muliakan kepada seluruh para alim ulama, para pimpinan-pimpinan daya, pimpinan balai pengajian yang telah berhadir, kepada seluruh para donatur, para penyumbang harta untuk terlaksananya acara yang mulia ini. Yang saya muliakan kepada seluruh para undangan, para tamu undangan, bapak-bapak dan ibu-ibu, adik-adik, abang-abang, rekan-rekan semuanya yang dimuliakan oleh Allah. Selanjutnya, hormat dan ta'zim kepada seluruh para dewan-dewan guru yang sudi kiranya menyisihkan waktu untuk berjalannya roda pendidikan, berputarnya roda pendidikan di Dayah Ulumuddin siang dan malam tanpa mengharapkan apapun imbalan, tanpa pamrih, demi hanya mengharapkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Kepada semua para santri-santri dan juga santriwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Kehadiran lembaga pendidikan agama di dalam suatu daerah merupakan suatu hal yang cukup diharapkan. Sangat penting demi kelanjutan keberlangsungan agama. Karena agama hidup dengan ilmu. Tanpa ilmu, agama akan mati. Wabil ilmi hayatul Islam. Dengan ilmu, agama hidup. Wabil jahli mawatul Islam. Dan dengan kebodohan, agama akan mati. Maka alangkah mulianya para guru-guru kita, para pimpinan-pimpinan pondok, pimpinan balai pengajian, yang selalu mengajarkan agama, mentransfer ilmu yang ada di hati mereka untuk para murid-murid,
para generasi demi adalah mengharapkan ridha Allah, mengharapkan agar agama tetap hidup dan berkembang. Maka ini adalah orang yang sangat mulia di sisi Allah dan di sisi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ya, Rasul bersabda di sebagai seperti sebahagian daripada hadis beliau, fatuba lil ghuraba illazina yuhyuna ma amatahu kasirun nas min sunnati. Alangkah bahagia bagi para ghuraba, orang-orang yang tidak masyhur, tidak viral di media sosial, yang tidak ramai orang kenal kepada beliau, tapi kerjanya adalah yuhyuna, menghidupkan, selalu berupaya bisa menghidupkan ma amatahu kasirun nas min sunnati. Apa yang kebanyakan manusia lain ingin mematikan sunnah itu, ingin mematikan sunnahku, tapi ada sebahagian orang yang menghidupkan, berupaya sebisa mungkin agama bisa hidup. Siapa mereka? Orang yang mendidik generasi, orang yang mengajarkan ilmu, orang yang belajar ilmu, orang yang menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar, tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan-pimpinan kampung yang selalu menjalankan perintah Allah, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Itu adalah orang yang mulia dan bahagia menurut kata Rasul, yaitu selalu mereka berupaya menghidupkan agama Allah ketika kebanyakan orang lain sedang mematikannya. Oleh karena itu, kehadiran pondok pesantren di satu tempat merupakan suatu perkara yang cukup penting untuk adanya. Almarhum Abu di Bangladesh, almarhum beliau sudah kembali kepada Allah tahun lebih yang lalu. Suatu hari ketika beliau mengajar ilmu di tempat kami, yaitu pengajian mingguan, beliau mengatakan begini, pondok pesantren ataupun dayah merupakan sesuatu yang cukup penting untuk hidupnya agama. Hari ini pondok pesantren mati di Aceh, maka besok agama pudar di Aceh. Hari ini pondok pesantren hilang di Aceh, maka besok, lusa, tahun depan Islam akan menghengkang di Aceh. Ini benar sekali. Di mana tempat yang kurang pondok pesantren, di mana tempat yang tidak ada orang mengajarkan ilmu, maka di situ Islam cuma nama tapi tidak ada isi. Kita bisa melihat bukan di luar Aceh, di Aceh. Mungkin kalau daerah pesisir banyak pondok-pondok pesantren dan masih banyak orang tua yang mengantarkan anak mereka ke pondok-pondok pesantren. Tapi coba ibu bapak semuanya bisa melihat daerah-daerah lain. Ini maaf kalau memang ada warga yang tinggal di sini, daerah umpama Aceh Tenggara, daerah umpama Aceh Subulu Salam, ada daerah Aceh Singkil, ada daerah Aceh apalagi Gayo Luwus, dan lain sebagainya, yang memang kadang-kadang di situ pondok-pondok kurang hidup. Jarang ada pondok, kurang hidup pondok-pondoknya, dan sedikit dibandingkan daerah ini ulama-ulamanya, maka kehidupan masyarakat terkadang-kadang Islamnya nama tapi tidak ada isinya. Mereka tidak kenal hukum-hukum Allah, tidak tahu cara mandi janabat. Mereka kadang-kadang tidak kenal dengan sifat i'tiqad 50, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena itulah yang tadi itu kurang dan tidak mereka belajar di pondok-pondok pesantren. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Maka salah satu niat kita yang mengajarkan ilmu di pondok-pondok, para pimpinan-pimpinan adalah
ada 4 niat kita mendirikan pondok, ada 4 niat kita mendirikan balai-balai pengajian. Pertama, li'ibtiqai mardatillah, mencari ridha Allah. Dengan kita mengajarkan ilmu, kita niat untuk mencari ridha Allah. Ketika telah kita dapatkan ridha Allah, Allah memuliakan kita, Allah ridha kepada kita, Allah memuliakan kita, memudahkan rezeki kita, memberikan kemuliaan dunia akhirat kepada kita, dan akan hidup di akhirat nanti dalam kebahagiaan surga Allah, ditutup segala pintu azab. Kenapa? Kuncinya adalah ridha Allah yang kita cari, dan kita dapatkan ridha Allah dengan semata ikhlas karenanya. Dosanya banyak, dosa pribadinya banyak, tambah lagi dosa yang dibebankan kepadanya, yaitu dosa tajhilu ahli, membodohkan keluarga. Kita biarkan anak dan istri di dalam kebodohan, itu merupakan dosa yang cukup besar, yang nanti hari kiamat dibebankan kepada kita, ibu bapak semuanya yang dimuliakan Allah. Maka karena demikian, kita wajib menghilangkan kebodohan pada diri kita dan pada keluarga kita dan pada masyarakat kita, agar mereka paham dengan agama. Yang ketiga, apalagi niatnya kita mendirikan pondok, li ihyaiddin, untuk menghidupkan agama. Wali ibqaiddin, utamu ya'lu wa la yu'la alaih, itu jaminan. Islam tinggi, tidak ada yang lebih tinggi daripada agama Islam, itu jaminan. Tapi tidak ada jaminan Islam tetap kekal di satu tempat. Kita belajar bagaimana kisah nyata yang terjadi di Andalusia, Portugal, Spanyol, Perancis Selatan, dan lain sebagainya. Ya, itu adalah tempat dan negara yang dulu pernah hebat sekali agamanya. Tajikistan, Uzbekistan, Azerbaijan, dan lain sebagainya. Hebat agama di tempat mereka. Banyak pondok. Kemudian apalagi banyak ulama, para mufti, para mujtahid, bahkan Imam Bukhari di negara Tajikistan. Imam Bukhari hebat. Tapi ketika mereka lalai dengan agama, lalai dengan dunia mereka, mereka telah tertanam di hati mereka itu penyakit wahan, hubbud dunya wa karahiyatul maut, terlalu cinta kepada dunia dan terlalu takut kepada mati. Cinta dunia, hidup untuk orientasinya duniawi, untuk mencari rezeki, menghalalkan segala cara. Kemudian untuk yang kedua adalah wa karahiyatul maut, dan terlalu takut kepada mati. Mati keluar ruh, mati jabatan, enggan melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan oleh agama karena takut hilang jabatan, dimutasi segala macam. Akhirnya apa yang terjadi? Islam hilang di negara, yaitu di Andalusia. Tuku sekalian yang dimuliakan Allah, maka ini adalah menjadi pelajaran kepada kita, agar yang diinginkan, yang kita inginkan bersama adalah kita hari ini masih hidup, kemudian kita akan mati, kita tinggalkan generasi kita, anak-anak kita. Tapi yang kita harapkan adalah nanti anak kita, cucu kita, cicit kita akan tetap bisa menjaga agama. Apa yang bisa kita lakukan pada hari ini? Alimu auladakum, ajarkan mereka ilmu yang cukup. Fa'innahum makhluquna li zamanihim, karena mereka akan hidup di zaman mereka nanti. La li zamanikum, bukan zaman kamu. Artinya apa? Zaman anak kita, cicit kita, cucu kita nanti berbeda dengan zaman kita sekarang. Seperti berbeda zaman kita sekarang dengan zaman orang tua kita dulu, kakek kita, nenek kita dulu. Dulu nggak ada HP, sekarang banyak HP. Dulu televisinya nggak seperti sekarang. Dulu HP nggak bisa nonton bareng, nggak bisa live, nggak bisa video call. Hari ini, detik ini terjadi di Amerika. Detik ini pula akan bisa ditonton di seluruh dunia. Itu adalah kecanggihan. Maka seluruh akan bisa masuk dalam kantong anak-anak kita. Yang baik masuk di HP, yang jahat masuk di HP anak kita. Tontonan-tontonan yang jahat masuk di HP anak-anak kita. Apa yang dia inginkan? Ketika mereka tidak punya filter yang menyaring,
yang bisa mensortir mana baik, mana tidak baik, maka ini adalah awal kehancuran agama dan akidah bagi mereka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasul bersabda dalam satu hadis, ibu-ibu semuanya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayati zamanun ala ummati," akan ada zaman yang menimpa di atas umatku, kata Nabi. Apa itu? La yabqa alaihim minal Qur'an illa rasmuh. Al-Quran kekal cuma tulisan. Al-Quran cuma tulisan, disimpan baik-baik di dalam lemari, tidak lagi untuk dibaca. Jarang orang baca Quran. Yang baca tidak mengamalkan isi, tidak tahu makna-maknanya. Bagaimana kita bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran ketika kita tidak mengerti, paham terhadap isi Al-Quran itu? Tidak kita belajar makna-makna Al-Quran, tidak kita belajar tafsir yang tafsirnya benar, bukan duga-dugaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nabi telah mengkabarkan akan ada zaman umatku nanti di mana Al-Quran cuma tulisan, tidak untuk dibaca, tidak untuk diamalkan. Yang lebih daripada itu bisa baca tapi tidak benar. Yang 125 orang, 30 orang itu memang tidak bisa baca Quran. Maka kalau ada 125, 250, kurang lebih 50 orang tidak bisa baca Quran. Berapa persen? Mungkin sekitar 5% kurang lebih lah. Generasi tidak bisa baca Quran. Itu sampel saya buat. Kenapa saya buat sebagai sampel? Karena santri-santri baru yang ada di pondok saya adalah telah merata dari ujungnya Sabang ada, kemudian dari kota Banda Aceh, Aceh Besar, PD Jaya, Biren, Kota Lusmai, Aceh Utara, kemudian Aceh Timur, Langsa, sampai Kuala Simpang, bahkan sampai ke Pulau Nias ada. Dan ada juga dari Jakarta, asal Aceh, lahir di Jakarta, dibawa pulang belajar di tempat saya. Dari sejumlah pesisir utara, saya membuat sampel. Dari per 125 orang santri baru, ada kurang lebih 25 sampai 30 orang yang tidak bisa baca Quran. Ini sampel. Ini enggak saya buat sampel daerah Barat Selatan. Ini daerah kita. Bayangkan ibu bapak semuanya, kalau ada generasi kita 1000 orang, berapa orang tidak bisa baca Quran? 10.000 orang, 1 juta generasi Aceh, berapa persen? 5% dari 1 juta, berapa ratus ribu orang yang tidak bisa baca Quran. Hari ini kita telah berusia 60 tahun, 70 tahun. Paling lama 30 tahun lagi kita masih hidup. Itu insya Allah. Yang 50 sekarang 30 tahun lagi 80 tahun umurnya. Yang 40 sekarang 70 tahun umurnya. Kalaupun masih hidup tidak lagi produktif, tidak lagi bisa berbuat apa-apa. Kita telah lemah, pikiran telah banyak pikun dan lain sebagainya. Siapa yang menggantikan posisi kita sekarang? Yang menjadi bapak datuk nanti siapa? Bapak imam nanti siapa? Tokoh masyarakat nanti siapa? Yang menjadi polisi, anggota DPR, camat kita, siapa nanti? Adalah yang menjadi tokoh-tokoh masyarakat nanti, anak-anak yang generasi sekarang umur ini 15 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun yang akan datang, usianya 50 tahun. Mereka sebagai tokoh, bapak datuk, bapak imam, anggota DPR. Bayangkan ketika hari ini mereka tidak bisa baca Quran, artinya apa? 5% tokoh masyarakat 30 tahun yang akan datang yang memimpin desa, memimpin agama, tidak bisa baca Quran. Ini adalah sampel.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka Nabi bersabda, la yabqa alaihim minal Qur'an illa rasmu. Quran cuma untuk tulisan, tidak untuk dibaca, apalagi diamalkan. Wala yabqa minal Islam illa rasmu. Islam kekal hanya nama. Kulit kosong isi, gak ada isi. Dibelah hatinya, jahil yang ada tentang agama, tapi tidak paham dengan agama. Di KTP mereka masih agama Islam, tapi mereka kosong dengan ilmu-ilmu Islam, ilmu syariat. Ini yang akan terjadi menurut kata Rasulullah Muhammad SAW. Dan ini sekarang sudah juga mulai bahwa masyarakat Muslim tidak kenal dengan Islamnya. Orang Islam yang tidak kenal dengan Islamnya. Apa itu Islam? Apa itu hukum-hukum Islam? Mana halal dan haramnya? Tidak mereka kenal. Belum kita katakan dengan ilmu akidah, ilmu tauhid. Belum kita katakan dengan ilmu fiqh yang mantap. Dan macam-macam lah. Mereka tidak paham. Mereka Islam, tapi Islam mereka kosong. La yabqa alaihim minal Islam illa ismu. Islam cuma tinggal nama. Ibu bapak, izinkan saya ingin mengkisahkan kisah nyata. Ada tahun 2010, salah seorang anggota DPR RI dari Partai P3 pernah menjabat ketua Partai P3, Bapak Romi. Beliau karena dari Partai Islam, Partai P3, diundang kepada satu negara oleh Parlemen negara Azerbaijan. Ketua Parlemen Azerbaijan diundang anggota Parlemen Islam dari Indonesia. Kenapa? Karena memang Azerbaijan daerahnya kecil, kurang lebih seluas negara Aceh, seluas provinsi Aceh, dan rakyatnya pun kurang lebih seperti rakyat Aceh, 5 juta jiwa kurang lebih. Itu di Azerbaijan. Diundang ke Azerbaijan. Jauh perjalanan Azerbaijan dengan Jakarta, Azerbaijan 18 jam pesawat terbang. Harus ganti, tambah minyak, isi minyak di dalam perjalanan, turun ke India. Adapun di tempat yang lain. Pokoknya kurang cukup minyak. 18 jam perjalanan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa yang terjadi? Ketika beliau sampai di bandara negara Azerbaijan, karena beliau tamu negara, dijemput oleh orang-orang tertentu dan dibawa pulang ke tempat penginapan. Kebetulan waktu asarnya sudah akhir asarnya, sudah mendekati waktu maghrib. Ditanya kepada bang supir, kalau bahasa kita, Mas, ini kita mau salat dulu nih, kita belum salat asar. Kalau kita mau salat nanti, kita arah kiblatnya kita kemana? Supir tanya lagi, apa itu kiblat? Ya kiblat yang kalau kita salat itu terhadap kiblat. Maaf Pak, saya nggak tahu itu kiblat apa. 99% umat Islam di Azerbaijan, hanya 1% yang campur. Bapak ini heran juga, kok kiblatnya nggak tahu? Apakah ini mungkin yang dari 1% tadi, yang bukan agama Islam, nggak tahu kiblat? Dia bilang, nanti Pak kalau udah sampai ke hotel, ke kamar hotel, barang-barang Bapak diantar oleh petugas hotel, tanya saja kepada petugas kemana arah kiblatnya itu. Ya, oke lah. Nanti pas nggak sampai ke hotel, nggak lama kemudian sudah diantar barang, ditanya pas kepada petugas hotel, Dek, mana arah kiblatnya? Kebetulan nggak ada arah petunjuk kiblat di kamar hotel. Biasanya di plafon itu ada petunjuk kiblat, tapi ini nggak ada. Ditanya, kemana arah kiblat kita? Apa itu kiblat? Sama seperti yang seperti tadi. Apa itu kiblat? Kiblat umat Islam, kalau kita salat hadap kiblat. Siapa? Enggak tahu itu kiblat apa. Yang di Mekah, yang 4 segi itu, yang warna hitam, udah enggak tahu cara bilang bagaimana. Kiblat enggak tahu dia. Akhirnya beliau ijtihad sendiri, salat hadap kiblat. Besok pagi, pas Jumat,
Ditelepon, kita mau ke salat Jumat, kita pergi kemana salat Jumat? Dibawalah kurang lebih 50 kilo dari tempat penginapan baru dapat masjid. Rupanya di daerah sana itu masjidnya jarang. Beda dengan di Aceh, masjidnya satu desa hampir satu masjid, yang jarang orang ke masjid. Ya kan? Ya, masjid banyak, yang salat Jumat langganan. Yang nggak salat Jumat ya langganan juga. 50 kilo perjalanan baru dapat masjid. Ambil wudhu, masuk masjid. Pengawal juga ikut masuk masjid. Tapi dilihat oleh bapak itu, pengawalnya nggak buka sepatu. Loh, kamu nggak buka sepatu? Enggak, memang harus buka. Bukalah, ini kan masjid. Kan belum tentu sepatu menuju itu suci. Masuk masjid harus buka sandal, buka sepatu. Maaf Pak, saya udah usia 50 tahun, baru masuk masjid. 50 tahun umurnya, ini baru masuk masjid. Masya Allah. Di malam Sabtu nanti malam ada pertemuan, yaitu pertemuan yang tadi itu, pertemuan dengan parlemen Azerbaijan, tokoh-tokoh pemerintahan di sana, dibuat suatu pertemuan di hotel mewah, disajikan makanan dan minuman, banyak warna-warni minuman, ada putih, ada hitam, ada biru, ada hijau, ada macam-macam, ada juga yang merah. Ditanya, ini yang putih air apa ini? Mineral ya? Oh bukan, ini whisky putih. Yang hitam kopi? Bukan, ini bir hitam. Oh, yang merah sirup ya? Bukan, ini anggur merah. Seluruh air yang disajikan minuman yang haram diminum oleh umat Islam. Beliau bilang, maaf Pak, saya Muslim, saya nggak halal minum ini minuman, ini haram untuk kami. Tersinggung ketua parlemen. Bapak Muslim? Iya, saya juga Muslim. Tapi apa salah kita minum ini minuman? Lagi pula Azerbaijan negara yang lagi musim dingin. Kita minum ini minuman bisa menghangatkan badan. Bagus kita minum. Masya Allah. Rupanya ketua parlemennya Muslim, tapi tidak paham dari hukum agama. Dikira tidak ada apa-apa minum minuman keras. Di malam terakhir beliau di sana dijamu oleh duta Indonesia di Azerbaijan. Maka beliau tanya, kenapa Azerbaijan? Ada yang saya tanya enggak tahu kiblatnya. Ada yang 50 tahun baru pertama masuk masjid. Ada disajikan minuman-minuman yang tidak halal untuk kita minum. Kenapa sebenarnya? Padahal 99% mereka adalah Muslim. Maka duta kita bilang begini, maaf Pak Romi, maaf, ini adalah Azerbaijan. Kurang lebih 100 tahun di negara komunis yang terbesar, imbang dengan Cina, yang tahun 91 bawah Presiden Gorbachev ketika itu. Maka pecah negara, 15 negara bagian, termasuk Rusia, Azerbaijan, Tajikistan, dan macam-macam lah. Termasuk Azerbaijan tadi, itu adalah bekas Uni Soviet. Negara komunis yang negara dilarang kegiatan agama, tidak boleh belajar mengajar, tidak boleh salat jamaah tempat terbuka, dilarang salat Jumat. Generasi pertama yang paham agama telah tiada, telah meninggal semuanya. Tinggallah generasi yang baru, yang muda, yang masih kecil, yang ketika itu tidak ada tempat mereka belajar agama. Akhirnya hari ini mereka yang dari tokoh-tokoh, ketua parlemen, anggota parlemen, dari tokoh masyarakat, pimpinan-pimpinan di lembaga-lembaga pemerintahan, yang mereka tidak paham agama karena dari kecil mereka tidak belajar agama. Mantan negara Uni Soviet. Na'udzubillah min dzalik. Ini la yabqa alaihim minal Islam illa ismu, Islam kekal cuma nama. Na'udzubillah. Maka karena itu kita masyarakat Aceh, wabil khusus Aceh, secara umum Indonesia, mari didik anak-anak kita.
antarkan mereka ke pondok. Kalaupun mereka belajar sekolahnya pagi hari, sorenya ke pesantren. Bagus lagi nginap di pesantren, dari pesantren berangkat ke rumah sekolah. Kenapa? Ada keseimbangan. Mereka paham ilmu agama dan juga paham ilmu-ilmu yang diajarkan di sekolah mereka. Kalau tidak seperti demikian, na'udzubillah, pendidikan agama, ilmu syariat tidak diajarkan. Mereka tidak belajar. Yang belajar cuma ilmu di sekolah, lebih-lebih sekolah umum. Taman SD masuk SMP, taman SMP masuk SMA, taman SMA kuliah, ke Medan, ke Banda Aceh dan lain sebagainya. Mereka kuliah, tidak belajar agama. Ilmu fardu ain belum mereka miliki. Menyangkut dengan kewajiban-kewajiban dalam agama, mananya halal, mananya haram, mana yang rukun yang sah salatnya, mana syarat sah, mana yang membatalkan salat, tidak mereka paham. Apa yang terjadi? Ketika mereka nanti tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, tapi mereka kosong dengan agama mereka. Maka karena demikian ibu bapak semuanya, ini pondok, maka antarkan anak-anak kita dan kita semua pergi ke pondok untuk belajar agama di pondok-pondok. Enggak perlu ongkos yang banyak, enggak perlu biaya yang tinggi. Ya. Di sekitar kampung ini ada pondok yang dekat dengan desa kita, apalagi dalam desa kita, maka antarkan anak, nggak perlu ongkos pergi jauh, nggak perlu kepada Samalangan, nggak perlu ke tempat lain. Ini yang kita hidupkan. Kalaupun nanti mereka ingin belajar keluar, silakan, mereka telah mempunyai ilmu dasar. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Ini adalah yang saya sampaikan di hari ini. Kendati pun kadang-kadang tidak mengena dengan peringatan kelahiran Nabi, sejarah kelahiran Nabi, tapi ini adalah penting demi keberlangsungan agama Nabi. Merawat agama Nabi, menjaga agama yang disampaikan oleh Nabi. Allah yang menurunkan agama kepada Nabi, dan Nabi menyampaikan itu kepada kita semua. Maka kita wajib menjaga agama kita. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Yang kedua, kenapa kita perlu mendidik anak di pondok-pondok pesantren? Hanya pondok pesantrenlah yang diajar lengkap dengan ilmu akhlak. Akhlak dengan Allah, akhlak dengan Nabi, menjalankan perintah Allah, menjalankan perintah Nabi, meninggalkan larangan Allah dan larangan Nabi, itu adalah akhlak dengan Allah, akhlak dengan Nabi. Yang kedua, mereka berakhlak dengan orang tua, dihormati orang tua, dimuliakan orang tua. Dan ini merupakan sesuatu yang cukup mulia, nilai menghormati dan memuliakan orang tua. Lihat Al-Quran, Allah berfirman, an ashkurli wali walidaika, bersyukurlah kamu kepada aku, beribadah kamu kepada aku, wali walidaika, dan berbaktilah bagi dua ibu bapak kamu. Pertama perintah beribadah kepada Allah, yang kedua langsung perintah berbakti kepada ibu bapak. Betapa mulianya nilai berbakti kepada ibu bapak. Ayat yang lain Allah berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah telah perintahkan kamu semua. Allah telah memerintahkan kepada engkau ya Muhammad, ya umat Muhammad, alla ta'budu illa iyyahu, bahwa jangan kau beribadah kecuali kepada Allah. Alla ta'budu illa iyyah, jangan kau bertauhidkan kecuali Allah. Alla ta'budu illa iyyah, dan jangan kau bertuhan kecuali kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Bertauhid kepada Allah dengan ilmu-ilmu yang menyangkut dengan ilmu tauhid. Awaluddin ma'rifatullah. Yang paling pertama dituntut orang yang balik dan berakal adalah mengenal Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ma'rifah Allah, mengenal Allah dengan yang sebenarnya. Apa makna ma'rifah? Ya, saya sampaikan sedikit ini sebagai bentuk pengajian kita. Apa makna ma'rifah? Al-jazmu al-mutabiqu lil waqi' an dalil. Satu keyakinan yang kokoh, yang tidak bisa digoyahkan. Al-muwafiqu lil waqi', keyakinan yang sesuai dengan yang sebenarnya. An dalil, yang juga berdasarkan dengan dalil. Ini namanya ma'rifah. Contoh, kita yakin seyakin-yakinnya Allah itu ada. Dan keyakinan kita benar, Allah itu ada. Muafakat yang sebenarnya. Keyakinan kita Allah itu ada adalah berdasarkan dalil. Ada dalil. Alam menunjukkan ada Allah. Alam menunjukkan qadim Allah, menunjukkan baqa Allah, menunjukkan ilmu Allah, menunjukkan Allah Maha Kuasa. Alam menjadi dalil adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya ma'rifah. Ya. Jadi sebelum kita mengenal yang lain, yang paling pertama diwajibkan kepada kita, kepada orang tua kita, adalah kepada kita semua untuk mempersiapkan anak-anak kita. Kapan dia balik, mereka telah mempunyai ilmu ma'rifah, ilmu tauhid. Ini yang paling pertama. Awaluddin ma'rifatullah. Bapak ibu semuanya, besok pagi anak kita balik. Apakah mereka sudah siap ilmu tauhid? Apakah mereka sudah siap dengan ilmu akidah, ilmu-ilmu yang lain? Kalau sudah siap, alhamdulillah bapak terlepas dosa terhadap tanggung jawab dengan anak. Kalau memang belum siap, mereka belum kenal Allah, belum tahu cara main yang benar, maka kita berdosa dengan Allah. Tanggung jawab kita terhadap anak-anak kita masih belum lepas, masih dibebankan, dan kita berdosa. Maka inilah yang sangat penting untuk kita ketahui, bahwa ma'rifah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini 4 macam niat kita menuntut ilmu, mengajarkan ilmu. Pertama, mencari redha Allah. Kedua, menghilangkan kebodohan di hati kita dan umat Nabi Muhammad. Yang ketiga, ingin menghidupkan agama Allah. Yang keempat, ingin agar agama bisa kekal selamanya. Ya, bisa kita lakukan untuk mengekalkan agama di tempat kita. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Ini kenapa penting kita mendirikan pondok, karena untuk hidup agama, untuk anak-anak kita berakhlak, kepada orang tua, kepada kita semua. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Ayat tadi saya ulang, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah perintahkan kita, jangan kau bertuhan kecuali kepada Allah. Yang kedua, perintah Allah apa lagi? Wabil walidaini ihsana. Kepada kedua orang tua, maka berbuat ihsanlah, berbuat baiklah. Ini kewajiban seorang anak. Maka karena demikian, kita mengingat betapa besar jasa orang tua kita. Tidak ada orang lain, seorang pun tidak pernah ada yang menumpahkan 5 cairannya demi untuk seorang anak, kecuali hanyalah ibu kita, orang tua kita. Walau kita sudah jadi ibu pada hari ini, jadi bapak pada hari ini bagi anak-anak kita, tapi kita punya ibu sendiri, punya bapak kita sendiri. Sebelum kita jadi ibu bagi anak kita, sebelum kita jadi bapak bagi anak kita, kita telah duluan punya ibu dan bapak. Maka ibu bapak kita adalah orang yang menumpahkan 5 cairan untuk seorang anak. Tidak ada yang lain. Bahkan bapak kita sendiri nggak ada 5 macam. Tapi hanya ibu yang ada. Apalagi bukan ibu kita, bukan orang tua kita. Pertama apa? Cairan air kutuban. Kutuban. Itu adalah ketika ibu melahirkan anak, maka untuk menjadi pelumas, Allah pecahkan kutuban ibu kita agar mudah ibu melahirkan seorang anak.
betapa berat perjuangan ibu-ibu kita ketika melahirkan kita, bahkan taruhan nyawa sekalipun, pecah air kutuban untuk melahirkan kita, anak si buah hati belahan jantung. Kadang kita hidup, ibu kita kembali kepada Allah ketika beliau melahirkan kita. Maka ingat jasa ibu, ingat jasa orang tua. Bapak semuanya, saya tidak begitu paham bagaimana perasaan kesakitan seorang ibu ketika melahirkan anak. Tidak begitu paham. Tapi kapan saya paham ketika istri saya melahirkan anak saya yang pertama. Saya melihat sendiri betapa sukar, betapa sulit, betapa taruhan nyawa yang ditaruhkan, yang dipertaruhkan ketika itu. Rupanya begitulah perasaan dan kesakitan yang dirasakan limilun orang tua saya dulu. Maka saya bergegas pulang ke rumah untuk mencium tangan ibu saya, minta kemaafan, keampunan kepada orang tua saya, minta ridha orang tua saya agar beliau ridha kepada saya. Saya melihat begitulah ibu saya dulu melahirkan saya, seperti istri saya melahirkan anak-anak saya. Ini adalah cairan yang pertama. Ibu kita melahirkan kita, menumpahkan cairan pertama, yaitu air kutuban. Yang kedua, cairan darah. Tertumpah darah, berlumuran dengan darah ketika beliau melahirkan seorang anak. Maka sebesar apapun kebaikan yang dilakukan oleh seorang anak untuk ibunya, maka belum bisa terbalas kebaikan dan kesakitan satu nafas ibu ketika melahirkan kita dulu. Maka kalau memang ingin membalas budi orang tua, tidak ada yang mampu membalas budi. Tapi kalau memang tidak mampu membalas budi, maka upayakan jangan durhaka kepada ibu bapak kita. Ini adik-adik semuanya, jangan mendurhakai ibu bapak, karena ibu kita menumpahkan cairan darah ketika beliau melahirkan kita. Yang mak-maknya adik-adik ini akan terasa dengan pakiban. Yang waktu bumuri munau jamun waktu maklum gepelahilun lagi lum pelayan lururnya. Yang ketiga cairannya apa lagi? Yaitu cairan air susu. Siang malam badan gemuk menjadi kurus, kurang tidur, malamnya jadi siang, siangnya jadi malam. Hanya karena bangun tengah malam, anak yang menangis diberikan susu, air cairan susu, air susu yang diberikan kepada kita untuk membesarkan kita. Kalau air ketuban tadi, darah tadi melahirkan kita, tapi air susu untuk mendidik kita, membesarkan kita. Ini cairan yang ketiga. Yang keempat apa lagi? Cairan keringat. Banting tulang peras keringat. Siang malam cari nafkah. Ibu kita, bapak kita. Kadang-kadang kita melihat ibu kita yang cari nafkah, perginya pagi-pagi, pulangnya jam 5 sore, jam 6 sore. Yang kadang-kadang siangnya nggak pulang ke rumah, hanya kadang mencari nafkah, cari uang, cari duit, cari rezeki untuk demi kita. Ditumpahkan air keringat hanya untuk bisa membesarkan seorang anak. Yang kelima, apalagi cairan air mata. Ketika mendoakan anak-anaknya, menangis di hadapan Allah. Ya Rabb, Ya Rabbi, ya Tuhanku, berikan anak saya lulus sekolah ya Allah. Ya Allah, terimalah doaku ya Allah, jadikan anak saya anak yang berbahagia, mudahkan rezekinya ya Allah. Lulus sekolahnya ya Allah, lulus testing, ikut tes untuk jadi pegawai misalnya. Menangis tengah malam, meneteskan air mata, menumpahkan air mata, menangis untuk kebaikan kita, anak-anaknya. Maka tidak ada seorang pun yang meneteskan air mata, yang meneteskan 5
5 cairan untuk seorang anak, terkecuali hanyalah ibu kita. Maka karena demikian Allah perintahkan kita wabil walidaini ihsana. Pertama, perintah untuk berbuat baik, berbuat taat kepada Allah. Yang kedua, perintah untuk berbakti kepada ibu dan bapak kita. Ibu bapak semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup dengan satu kisah. Ada dulu yaitu kisah di zaman Nabi seorang sahabat yang bernama Alqamah. Alqamah adalah ahli ibadah. Tengah malam dia bangun tahajud, berzikir tengah malam. Sosial, pemerhati lingkungan, menyantuni fakir miskin dan anak-anak yatim. Tapi Alqamah ketika menjelang ajalnya, Alqamah jatuh sakit dan Alqamah lidahnya menjulur keluar. Istrinya mentalkinkan kalimah La ilaha illallah, tapi Alqamah tidak bisa berkata, mengucap kalimah La ilaha illallah. Lidahnya menjulur sampai ke pusat. Tuku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya istrinya lari cepat datang ke rumah Rasul. Assalamualaikum ya Rasul. Waalaikumsalam. Ada apa kok tergopoh-gopoh sekali? Ya Rasul, tolong ya Rasul, datang ke rumah saya. Suami saya sakit berat ya Rasul. Ya Rasul, tolong talkinkan suami saya ya Rasul. Ya, karena kebetulan Nabi banyak tamu, maka Nabi nggak sempat hadir. Nabi perintahkan para sahabat-sahabat untuk datang ke rumah Alqamah, mentalkinkan Alqamah dan kalimat La ilaha illallah. Datang Bilal bin Rabah, datang Umar bin Khattab, ada juga Abu Bakar Siddiq, dan juga ada sahabat-sahabat lain. Sesampainya di rumah Alqamah, diketuk pintu, suami istrinya buka pintu, dilihat Alqamah yang begitu dalam kesakitan menjelang ajalnya. Ditalkin kalimah La ilaha illallah, beliau tidak bisa baca. Ya. Akhirnya oleh sahabat Nabi mengutus Bilal bin Rabah untuk pulang menjumpai Nabi. Sampaikan kepada Nabi, Alqamah tidak bisa mengucap kalimah La ilaha illallah. Nabi heran. Kalau ini kejadian bagi pemabuk, oke lah. Lidahnya menjulur. Orangnya tiap hari tiap malam mabuk, main judi, main syif, penzina, tidak pernah salat. Ada pertanyaan, ada sesuatu jawab, boleh. Masih tertutup juga. Ya. Kemudian apa lagi tadi? Dilaporkan kepada Nabi, Nabi heran. Kenapa heran? Yang terjadi pada ahli yang rajin ibadah. Tapi kejadiannya bisa seperti demikian. Maka Nabi tanya, ya sahabatku, apakah Alqamah masih punya orang tua? Planning Nabi langsung ke sana. An ashkuri wali walidaika. Allah perintahkan bersyukur kepada Allah, berbuat baik kepada orang tua. Artinya tidak diterima satu kalau satu lain tidak ada. Alqamah orang ibadah, Allah tidak terima ibadah Alqamah. Ini pasti ada masalah dengan orang tuanya. Apakah Alqamah masih ada orang tua? Ya Rasul, ayahnya telah tiada, tapi masih punya ibu. Maka dipanggil ibu Alqamah, datang ke rumah Rasul dan ditanya kepada ibunya, kenapa Alqamah tidak bisa mengucap kalimat syahadah? Alqamah dalam keadaan sakit, begini-begini. Bagaimana kejadian? Apa kesalahan dengan ibu? Akhirnya beliau menyampaikan, pendek kata adalah, anakku durhaka kepadaku ya Rasul. Dia menghormati istrinya melebihi hormat kepadaku ya Rasul. Aku tidak dihormati, aku tidak dimuliakan. Yang mengimbangi dengan istrinya, melebihi kepada istrinya, dihormati, disayangi ketimbang diriku ya Rasulullah. Maka inilah yang menyebabkan Alqamah mendapatkan dosa, tidak bisa mengucap kalimat La ilaha illallah. Maka Nabi bersabda, man faddala zaujatahu ala ummihi fa alaihi laknatullah. Siapapun suami
yang memuliakan istrinya, yang menghormati istrinya, yang melebihkan istrinya, melebihi dengan hormat kepada ibu bapaknya, maka fa'alaihi laknatullah, atas suami itu mendapatkan laknat Allah. Tanda laknat itu adalah dosa besar. Ditandai dengan laknat berarti dosa, melebihkan, memuliakan istri, melebihi dengan memuliakan orang tua adalah berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu-ibu bapak semuanya, jangan marah suami bawa pulang ikan ke rumah orang tua, bawa kue, bawa beras, kasih uang kepada ibunya. Jangan marah. Kalau ibu cinta kepada suami, nggak mau suami ibu masuk neraka nanti, jangan marah. Yang penting untuk ibu tidak kurang, kepada ibunya dikasih, kepada istrinya tidak kurang, kepada ibunya juga dikasih, tidak ada masalah. Ini adalah menjadi nasihat pelajaran kepada kita semua. Kemudian kita sekarang memasuki session tanya jawab. Saya persilakan kepada yang mau bertanya. Kalau bisa biar saya baca aja, nggak masalah. Oh ya, ini ada yang saya lupa tadi, oleh Abi pimpinan mengharapkan kepada kita semua untuk bisa menyumbang sedikit harta kita menggalang dana untuk Palestina, di mana saudara kita dalam kesulitan, dalam kelaparan, di situ tidak ada pakaian, tidak ada tempat tidur, diruntuh, dibom oleh kafir Zionis, oleh Israel, alaihim laknatullah. Maka kita turut berduka dan berpartisipasi untuk membantu meringankan beban mereka. Maka kepada panitia ya dipersilakan untuk bisa membantu menggalang dana untuk saudara kita di negara Palestina. Ya, ini pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari Tengku Ilyas. Masalah WC dalam rumah. Pertanyaan, berwudu di dalamnya dan menjawab salam HP di dalam WC tersebut, bagaimana hukum tersebut? Ya, begini pertanyaannya. Di dalam rumah kita ada WC, ada toilet, kadang di luar kamar ataupun dalam kamar. Kemudian kita masuk WC, mandi di situ. Di situ WC, di situ juga ada bak wudu, bak mandi. Kita mandi, kemudian kita berwudu. Hukum pertanyaannya, bagaimana hukum berwudu di dalam WC? Kemudian yang kedua, pas kita di WC, masuk telepon, kita angkat, orang beri salam, bagaimana menjawab salam di dalam WC? Maka jawabannya adalah yang tempat yang al-mu'adda, yang disiapkan kepada toilet adalah dalam kamar WC itu ada 3 bahagian. Pertama, dalam kamar mandi itu ada bak air. Yang kedua ada tempat mandi. Yang ketiga ada tempat toilet. Ya, jadi yang makruh mengucapkan bismillah adalah di tempat toilet itu. Kalau di tempat lantai kamar mandi ini tidak ada makruh. Ya, lebih baik kalau mau diucap dalam hati itu lebih baik, karena untuk menjaga, memeliharakan khilaf. Bagaimana hukumnya? Jadi kalau berbicara sedang kotorannya keluar, sedang najis keluar, kita berbicara, kita ucapkan lafaz-lafaz zikir umpama,
Maka kalau lafaz zikir haram ketika sedang pas najis keluar. Kalau bicara bukan zikir, hukumnya makruh. Sedang najis keluar. Dengan hitibil ini, dengan hitibil dengan dapat haba. Yang menyabah zikir haram. Menyabarkan zikir makruh. Kalau bukan sedang najis keluar, tapi kita masih di dalam kamar WC, maka hukumnya adalah makruh. Nah, itu jawabannya. Yang kedua, apa hukumnya menerima uang dari caleg yang disyaratkan untuk memilih caleg tersebut? Ya, mohon penjelasannya. Jadi ada caleg dikasih uang untuk kita memilihnya. Hukum mengkasih apa, hukum terima apa. Ya kan? Maka ini saya jawab begini. Pertama, di situ ada hukum. Karena orang mukallaf tidak pernah lepas dari hukum Allah. Khitabullah yata'allaku ala af'alil mukallaf. Itu mana hukum. Hukum Allah. Perintah Allah yang tersangkut dengan perbuatan orang mukallaf. Termasuk ambil paku, tusuk gambar, tusuk nama pada hari pemilihan, itu ada hukumnya. Hukum Allah 5, wajib atau kadang yang kedua makruh, yang ketiga wajib, yang pertama wajib, kedua sunnah, ketiga haram, keempat makruh, kelima mubah. 5 hukum Allah. Maka apapun yang kita lakukan, termasuk duduk kita pada hari ini, tidak pernah lepas dari hukum Allah. Salah satu daripada hukum Allah. Maka memilih yang kita pilih. Ambil paku, tusuk gambar, tusuk nama. Itu ada hukum Allah. Kadang kita berdosa, kadang kita mendapatkan pahala. Kadang tidak berdosa dan tidak mendapat pahala. Ada hukum Allah. Maka yang mana berdosa, mana mendapat pahala, itu tergantung orang yang kita pilih. Yang naik calon, jadi calon, kadang calon pemimpin, kadang calon anggota DPR, kadang calon bupati, wali kota, gubernur, presiden, itu tergantung niatnya apa. Pertama, orang yang naik ke situ menjadi calon, pertama ada tujuannya sebagai bisnis, ingin mencari rezeki, orientasinya adalah uang, duniawi, meraih pangkat, meraih jabatan, untuk memperoleh keuntungan dan menghasilkan rezeki dengan pangkat dan jabatannya. Akhirnya mereka tidak peduli halal dan haram. Maka niat ini haram dari awalnya. Ketika ada orang yang niat seperti demikian, kita dikasih uang untuk memilihnya dan kita terima, maka yang kasih adalah dosa, yang terima adalah dosa, dan kita adalah termasuk orang yang membantu dia berbuat dosa. Ini namanya adalah man a'ana ala maksiatin fahuwa syarikun lah, kata Nabi. Orang yang bantu maksiat, maka orang itu bersyarikat dosa dengan si pelaku maksiat. Kita udah pilih, dia telah menang dengan saham kita, dan dia berbuat apa adanya, tidak peduli halal dan haram, meraih keuntungan, korupsi dan lain sebagainya, maka kita juga turut berdosa. Ya itu. Kemudian dikasih uang. Kalau dikasih kita tusuk, kita pilih. Enggak dikasih, enggak kita pilih. Itu namanya sogok. Sogok. Mau kasih uang, aku pilih. Aku kasih berapa? 300, kurang itu 200. Kasih 5 satu paket. Dari tingkat kabupaten, provinsi sampai ke DPR RI sana, ya itu udah di kontrak itu, udah pakai sekarang. Di rumah kamu berapa orang? Kalau nggak dikasih uang kita nggak mau pilih dia, dikasih uang kita pilih. Ngasih sesuatu kepada kita. Maka itu namanya sogo. Ar-rashi wal murtashi finnar. Orang sogok, makan sogok, terima sogok adalah dalam neraka. Mudah-mudahan ibu bapak semuanya jangan beli neraka dengan 300.000 ya. Jangan beli neraka dengan harga murah 500.000.
hidup sekarang sebentar, tak lama lagi mati juga. Hidup nanti setelah mati, hidup yang selama-lamanya. Jadi jangan beli neraka dengan harga yang sangat murah. Yang kedua, ada orang naik jadi calon DPR kah, pemimpin kah, niatnya baik, ingin berbuat kebaikan kepada rakyat, ingin berbuat kebaikan kepada agama, ingin membuat keadilan kepada masyarakat dan lain sebagainya. Maka niatnya itu baik. Kita menghukum zahirnya dia baik. Kemudian pribadinya, orangnya banyak baik dengan tidak baiknya. Pilih-pilih dengan apa? Misalnya ada 5 orang, ya banyak baik dia dengan yang lain, ataupun kurang salah dia ketimbang dengan yang lain. Ya, mi bahasa Aceh mana? Kurang palih betul engkau. Nak nama oh? Ya, mi daripada manding mandum palih tapi kurang palihnya. Pilih pemimpin payah. Ya, adapun yang bahasa lain bu, mandum katakanlah merigatnya dalam kawan. Yang tungku niat gegat, kurang gegat, maka tikedi hana gedipen, kalaupun tidak dikasih uang, kita tidak juga yang kita pilih. Kenapa? Pertimbangan dia itu baik. Lalu dia kasih uang juga, tidak dikasih, kita tusuk dia. Dikasih, ya bagaimana? Maka itu sedekah, tidak ada masalah. Itu bukan sogok namanya. Ya, karena sogok memberi uang bukan untuk menghasilkan jabatan, bukan menghasilkan sesuatu. Maka karena demikian, ya itulah sekilas apa hukumnya, itulah hukumnya. Yang ketiga, bagaimana pandangan agama tentang Rohingya yang datang ke Aceh? Mereka banyak yang melanggar dengan norma-norma dan adat istiadat yang ada di Aceh. Nah, pertama saya kenalkan siapa itu orang Rohingya. Orang Rohingya adalah bangsa asing. Asal mereka orang India. Ada dari Pakistan, ada dari India. Dibawa oleh penjajah dulu, dibawa oleh Inggris, dibawa oleh Belanda yang ke negara Myanmar. Jadi sebagai pembantu penjajah ketika itu. Ketika mereka pulang ke negaranya, yang Belanda pulang ke Belanda, orang yang dibawa itu tinggal di Myanmar. Maka orang Myanmar tidak mengakui status mereka sebagai warga negara. Orang India tidak mengakui juga mereka warga India. Kenapa? Lahirnya di negara Myanmar. Maka mereka hidup terkatung-katung, tidak punya negara. Tidak diakui status mereka sebagai warga negara. Maka mereka nggak ada yang ada paspor. Kenapa nggak diakui status mereka? Karena mereka tidak diakui status, maka hidup mereka tidak bebas. Kadang-kadang tidak bisa mendirikan pondok, tidak bisa mendirikan rumah-rumah sekolah. Maka mereka jarang yang berpendidikan. Maka sikap mereka seperti itu, kasar, suka mengambil punya orang kadang-kadang. Kenapa? Mereka tidak berilmu kadang-kadang. Orang jahil, hana bet, hana tikula. Ya. Kemudian mereka diusir di sana, diusir, nggak diterima di kamp-kamp pengungsian di Pakistan. Sekarang nggak lagi diterima, diusir. Maka mereka mengarah ke Indonesia. Pertanyaannya, bagaimana sikap kita pada mensikapi orang Rohingya itu? Pertama, mereka adalah saudara kita juga, orang Muslim. Mazhab mereka mazhab Hanafi. Ya, kebanyakannya Hanafi. Mereka datang ke negara kita sebagai tamu. Tamunya 3 hari. Yang tamu 3 hari. Kita beri makan apa adanya, kita beri minum apa adanya, kita muliakan tamu. Mangkana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Orang beriman kepada Allah hari kiamat, dan hari kiamat hendaklah dia memuliakan tamu, termasuk tamu dari Rohingya itu. Yang wajib kita muliakan, kalau nggak ada makan dikasih makanan apa adanya, yaitu 3 hari selama mereka jadi tamu. Selebih daripada itu bukan lagi tamu. Nah, udah seperti orang biasa. Lalu bagaimana dengan mereka yang tinggal di sini? Ya, ini adalah pertama tinggal di kebun kita. Itu hak kita.
jangan tinggal di bumi, di kebun saya. Kenapa? Mereka bukan lagi tamu. Boleh, nggak salah. Yang kedua, status mereka sebagai orang asing, maka yang berhak menangani mereka adalah pemerintah. Ada Kementerian Luar Negeri, ada imigrasi, yang ada yaitu cukai, yang mandum-mandum ulun yang tangani hubungan luar negeri. Maka merekalah yang lebih berhak. Kita punya desa, kita punya kampung, hak kita. Sudah lagi bukan kamu untuk kita minta jangan tinggal di rumah saya lagi, jangan tinggal di kebun saya lagi. Itu hak kita. Kemudian kemana dia ditempatkan, itu adalah wewenang dari pemerintah. Nah, itu sikap kita. Ya. Kemudian yang keempat, masalah tauhid. Allah itu tidak berjihad. Bagaimana pengertian Inna dina indallahi al-Islam. Jadi Allah tidak berjihad. Allah bukan di atas, bukan di bawah, bukan di kiri, bukan di kanan, bukan di samping, bukan di belakang, bukan di bawah, bukan di atas. Karena itu semua adalah jihad. Lalu ada hadis, Inna dina indallah Islam. Sesungguh agama di sisi Allah itu Islam. Di sini yang maksudnya kalimat indi. Ya. Inna dina indallah, kalimat inda ini zaraf makan. Zaraf makan, arti makan tempat. Apakah memang Allah di sampingnya itu agama? Karena tempat. Ini arah pertanyaan kepada ke situ, arah pertanyaan. Inna dina indallah, apakah agama di sisi Allah? Islam itu yang paling hebat adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata di sisi, saya di sini, di samping saya di sisi namanya. Apakah agama di samping Allah? Karena indah, kalimat indah tadi. Ya, ini adalah kalimat hadis yang mutasyabihat. Ya. Iza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Bila ditanya kepada aku oleh hambaku, di mana aku? Maka jawab ya Muhammad, fa inni qarib, aku dekat. Dekat gimana dekat? Dekat dengan kita. Kita sekarang di sini, Tuhan di samping kita. Bagaimana dengan orang di Amerika sekarang? Apakah di situ juga Tuhan dekat di samping mereka? Udah banyak kali Tuhan itu. Ya, maka ini adalah hadis yang mutasyabihat. Maka hadis ada dua, ada mutasyabihat, ada yang muhakkamat. Ayat dibagi dua, ada ayat mutasyabihat, ada ayat yang muhakkamat. Ayat yang muhakkamat hukumnya zahir, jelas. Bagaimana aqimus shalah, dirikan semayang, jelas. Kutiba alaikumusiyam, jelas. Tapi ketika Allah berkata, Allah berfirman, Ar-Rahmanu ala arsyis tawa, Allah di atas aras, ini mutasyabihat. Termasuk inni qarib, aku dekat. Termasuk inna dina indallahi Islam, Islam di sisi Allah, di samping Allah. Itu juga makna mutasyabihat. Maka yang ayat mutasyabihat tidak boleh diambil makna zahir, wajib ditakwilkan, diberikan makna lain. Maka ya di sini apa makna inna dina indallah Islam? Agama yang Allah ridha adalah Islam. Bukan lagi bermakna agama di sisi Tuhan. Kalau di sisi Tuhan itu adalah bertempat di sampingnya Islam. Jadi Allahu mukhalafatul lil hawadis. Allah berbeda dengan makhluk. Tidak ada jihad. Jihad itu ada sifat makhluk. Allah tidak berjihad. Termasuk dalam surga nanti. Dalam surga orang mukmin bisa melihat Allah dengan mata kepala. Ketika Allah buka hijab kepada orang mukmin dalam surga, orang mukmin melihat Allah dengan mata kepala. Tapi ketika kita melihat Allah dengan mata kepala kita, Allah bukan di depan mata kita. Allah bukan di belakang kita. Allah bukan di samping kiri, bukan di samping kanan, bukan di atas, bukan di bawah. Ya lalu gimana juga melihat kalau bukan di depan? Macam salah. Kalau tahu cara bilangnya bagaimana, itu salah. Kenapa salah?
Allah tidak punya jihad, kok dibilang ada? Maka al-ajzu andarkil idraki idrakun. Lemah otak kita pada memikirkan bagaimana, di mana ya, Allah itu, maka itulah yang sebenarnya memikirkan kepada kesan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang makna. Jadi ini ayat hadis mutasyabihat, maka wajib ditakwilkan agama yang Allah ridha adalah agama Islam. Kabeh. Ada lain? Assalamualaikum Pak. Jadi nak pertanyaan Bacut tentang hukum dasi manuk putih dan manuk kuning bak kelahiran bayi di atas munazah. Di atas Munazah. munazah. Dasi manuk kuning dan manuk putih. Munazah yang udah ada. Oh, Oh, kau. Ya. Jadi seorang bernazar, kalau anak saya nanti lahir, saya akan menyembelih seekor ayam. Kuningkah, putihkah, hijau-kah, coklatkah? Ya, pokoknya itu terserah bulunya bagaimana warna, gitu ya. Nah, jadi begini. Pertama, apakah sah kita bernazar itu ataupun tidak? Ini yang pertama dulu. Yang kedua, apa makna nazar? Arti nazar adalah melazimkan sesuatu atas diri kita perkara yang belum lazim. Mewajibkan sesuatu atas diri kita perkara yang tiada wajib. Apakah wajib orang menyembelih ayam ketika anaknya lahir? Jawabannya tidak wajib. Tidak wajib. Kalau tidak wajib, maka hukumnya boleh bernazar. Kanduri seekor ayam, menyembelih seekor ayam untuk dibuat makanan, dikanduri begitu ya. Ya. Itu adalah kebaikan, boleh bernazar. Kemudian dikhususkan sifat kuning, hitam, putih umpamanya. Itu bagaimana? Ya, maka itu kalau memang tidak ada niat lain, maka itu hukumnya tidak apa-apa. Ya, jadi karena itu adalah mubah. Bisa menyembelih warna hitam, warna kuning, warna putih, warna macam-macam. Mubah. Jadi selama tidak ada niat untuk mentasyrik Allah, untuk memuji kepada yang bukan Allah, maka itu hukumnya boleh-boleh saja, enggak masalah. Ada lain? Coba berarti nyona dari media berarti. Ya. Sesuatu yang orang bisa marah. Adapun orang terpengaruh dengan ucapan perbuatan kita sehingga mereka berbuat kesalahan. Ya, itu hukumnya adalah tidak boleh, berdosa juga. Ya, kemudian menyangkut dengan mengusir segala macam, kita punya hak masing-masing. Baik duduk dalam pulungnya hak lu. Man hak duduk, home kekah. Ya duduk pengampung dalam pulung, ikut lerunya. Baik duduk dalam pulungnya hak lunya. Karena menyekan li jame, nyoh hana wajib li pemulia. Maka yang menangani urusan ini adalah karena di Aceh ini sudah semuanya punya tanah, maka selebih daripada sifatnya tamu, itu hak orang untuk tidak mengizinkan tinggal di tempat mereka pribadi masing-masing. Kemudian kemana juga kalau memang nggak boleh di sini, nggak boleh di sana, itu ada pemerintah yang menangani. Nah, maka kita serahkan kepada pemerintah. Ya, bilang kepada pemerintah, ya wahai pemerintah, kami tidak lagi memberikan izin tinggal mereka di kampung kami. Karena semua warga kami tidak diizinkan untuk tinggal di kampung-kampung mereka, di kebun-kebun mereka. Sampaikan keberatan kepada pemerintah. Yang penting jangan kita bertindak sendiri, karena itu adalah bukan wewenang. Nanti terjadi permusuhan yang lebih besar. Ya, begini kalau pandangan saya seperti itu. Ya. Terbang kabeh. Ngalem. Mbak Urina ada pertanyaan? Ada pertanyaan, Bu? Enggak ada ya? Alhamdulillah.
Jadi kita baca doa, ya, semoga bermanfaat kepada kita semua. Terima kasih kepada ibu-ibu semua, bapak-bapak semua yang telah duduk dalam keadaan yang panas, suhu panas. Ya, saya juga merasakan kepanasan. Ya, tapi demi untuk kita mendengarkan, menyampaikan pelajaran yang bermanfaat untuk diri kita, agama kita. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun halimun tuhibbul afwa fa'fu anna wa an walidina wa an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama waj'alna wa auladana wa dzurriyyatana min ulama'ikal 'amilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina wa liwalidina wa li buyutina azabannar wa adkhilna wa iyyakum jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ij'al hadzal ma'hada masabatan wa mubarakan linnas. Allahumma ij'al hadzal ma'hada masabatan wa mubarakan linnas. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, rahmatilah kami dan kedua orang tua kami ya Allah. Mudahkan rezeki kami dan rezeki kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, jika orang tua kami telah tiada, maka lapangkan kuburnya ya Allah. Angkatlah segala azab dari kuburnya ya Allah. Ya Allah, mudahkan urusan mereka ya Allah. Gandakan amal kebaikan mereka ya Allah. Jadikan kami anak yang menjadi sebab orang tua kami Engkau ampuni segala dosanya dan Engkau masukkan ke dalam syurga-Mu ya Allah. Jangan Engkau jadikan kami ya Allah anak yang menjadi sebab orang tua kami Engkau azab dalam api neraka-Mu ya Allah. Ya Rahman ya Rahim ya Arhamar Rahimin. Jadikan pondok pesantren ini ya Allah menjadi sebab agama Islam bisa hidup di Aceh ini ya Allah. Ya Allah, mudahkan urusan guru-guru kami pada membangun pondok-pondok pesantren ya Allah. Jadikan tempat yang barakah ya Allah, tempat yang ramai orang menuntut ilmu di sini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina wa liwalidina wa li ahli buyutina azabannar wa adkhilna wa iyyakum jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita baca sekali surah Al-Fatihah. Kita berharap kepada Allah, Allah berikan pahala atas bacaan kita dan kita hadiah pahala ini kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga dan para sahabat beliau sekalian. Kemudian kita hadiahkan pahala kepada ibu bapak kita, suami kita, istri kita, anak dan kerabat semuanya, para guru-guru kita yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Ala hazihi niyat wa kulli niyatin salihah ajma'in lahum al-fatihah. Wa rahmatullah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا اغفر لنا ولوالدينا آمين. Ibu bapak semuanya yang dimuliakan Allah, saya adalah pimpinan Pondok Pesantren Anwarul Munawarah di Pidijaya, dekat dengan kabupaten dengan Pondok Pesantren Darul Munawarah, yaitu pesantren induk. Maka saya ingin kabarkan kepada ibu bapak semuanya, ya, kadang ibu bapak punya anak
yang tamat SD boleh, tamat SMP boleh, tamat SMA pun juga boleh, untuk bisa mondok di pesantren saya. Ijazahnya diakui. Ya, jadi kita sudah muadalah, ya, ijazah SK-nya diteken, ditandatangani oleh Menteri Agama atas nama Presiden sesuai dengan turunan Undang-Undang Pesantren. Maka ada ijazah tingkat SMP, Usta namanya, sederajat dengan Man Ulia namanya. Ya, kalau di tempat kita baru ada dua, tingkat Usta dan tingkat Ulia. Kemudian biaya masih rendah, hanya biayanya yaitu ya, pendaftarannya saya minta wakaf semen 5 sak. Bisa bawa semen, bisa kasih uang untuk beli semen 5 sak. Kemudian cara lain berlaku, ya, cuma itu yang saya sampaikan. Kadang anak ibu bapak semuanya, tapi untuk putri belum ya, masih putra. Yang ada anak, mari mondokkan ke pondok-pondok pesantren, bisa di sini. Kalau mau keluar ke luar daerah, luar kota, mau ke tempat saya juga boleh. Insya Allah mengaji sama di tempat lain, dan juga kita punya ijazah yang diakui. Kemudian ada pengajian dan saya langsung sendiri juga mengajarkan secara umum setelah lepas sekolah maghrib, yaitu dari jam habis maghrib sampai setelah jam 7.30, ya, dari semua dari tajizi sampai kelas 7 semuanya. Kemudian baru naik lokal masing-masing dan sampai setengah 11 baru salat isya. Demikian maklumat. Semoga nanti tahun depan ada anak-anak baru ibu bapak yang bisa mondok nanti hantar ke sana. Ya, tadi ada juga santri dari daerah ini, dari daerah Jempadan saya, yang mondok di sana. Ya. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.